Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Nova Ratnasari, mahasiswa Magister Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Jatim, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bioteknologi Hama. Di sini saya mengambil dampak tanaman jagung transgenik terhadap populasi predator dan parasitoid di lapang. Adapun latar belakang penulisan dari makalah dampak tanaman jagung transgenik terhadap populasi predator dan parasitoid di lapang, yaitu adanya permasalahan di mana jagung merupakan komoditas utama pangan strategis yang banyak dibudidayakan secara luas. Di sini salah satu faktor pembatas dalam berbudidaya tanaman jagung adalah adanya serangan OPT, di mana OPT menyerang tanaman jagung mulai dari fase vegetatif hingga generatif, yang dapat menurunkan produksi dan dapat menyebabkan kehilangan hasil. Salah satu alternatif pengendalian adalah dengan pengembangan tanaman rekayasa genetika atau yang biasa disebut dengan tanaman transgenik. Di sini tanaman transgenik merupakan salah satu inovasi bioteknologi dalam solusi pengendalian hama. Tanaman jagung transgenik umumnya direkayasa dengan menggunakan gen dari Bacillus thuringiensis yang menghasilkan protein toksik bagi hama tertentu. Jagung transgenik mengandung gen BT yang memungkinkan tanaman menghasilkan protein CRY yang berfungsi sebagai insektisida selektif terhadap hama serangga tertentu. Tanaman jagung transgenik yang dikembangkan digunakan kebanyakan untuk pengendalian hama dari 3 ordo serangga, yaitu ordo Lepidoptera, Coleoptera, dan Diptera. Teknologi pengembangan tanaman jagung transgenik telah terbukti mengurangi populasi hama secara signifikan dan meningkatkan hasil panen. Namun di sisi lain, selain memberikan manfaat berupa pengendalian hama yang efektif, tanaman jagung transgenik juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak terhadap ekosistem. Dampak tanaman jagung transgenik pada populasi musuh alami terutama pada predator dan parasitoid. Di sini merupakan bagian penting dari penilaian risiko ekologi. Sejumlah studi dan penelitian lapangan jangka panjang dan skala besar yang dilakukan terhadap tanaman jagung transgenik menunjukkan bahwa penanaman jagung transgenik dapat mengubah struktur dan dinamika populasi musuh alami di lapangan. Ketika gen BT dimasukkan ke dalam tanaman jagung, gen tersebut biasanya dikombinasikan dengan promotor konstitutif seperti CAMV35 atau promotor ubiquitin jagung yang aktif di semua jaringan. Akibatnya, protein BT dalam tanaman jagung saat ini dapat ditemukan di seluruh tanaman, termasuk akar, batang, daun, serbuk sari, dan buah. Namun konsentrasinya dapat sangat bervariasi di berbagai jaringan tanaman, tergantung pada tahap perkembangan tanaman. Di balik keunggulan tanaman transgenik, ada potensi risiko negatif akibat adanya penggunaan tanaman transgenik jangka panjang. Salah satunya yang terdampak yaitu musuh alami. Tanaman jagung transgenik memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap populasi musuh alami, yaitu predator dan parasitoid. Akan tetapi, faktor-faktor yang mempengaruhi dampak tersebut yaitu antara lain adanya spesifitas toksin, di mana protein BT bersifat spesifik untuk kelompok serangga tertentu. Oleh karena itu, dampaknya pada musuh alami bergantung pada apakah mereka secara langsung atau tidak langsung terpapar toksin ini. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Di sini faktor seperti iklim, keanekaragaman hayati lokal, dan praktek pertanian mempengaruhi bagaimana jagung transgenik berinteraksi dengan musuh alaminya. Mekanisme yang digunakan tanaman transgenik untuk mempengaruhi musuh alami sangat kompleks dan bergantung pada berbagai faktor seperti tingkat ketahanan tanaman, spesifitas protein yang diekspresikan di jaringan tanaman mana, dan berapa lama protein ini akan diekspresikan, serta pengelolaan tanaman yang melibatkan seperti penerapan penggunaan insektisida dan pengendalian gulma. Tanaman transgenik yang ditanam secara luas dan jangka panjang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap populasi predator. Untuk dampak secara langsung, salah satunya yaitu adanya pengurangan pakan predator. Di sini tanaman transgenik membentuk mekanisme ketahanan tanaman akibat adanya protein BT-CRY yang disisipkan, sehingga tanaman menjadi tidak disukai oleh herbivora. Penurunan populasi herbivora berpengaruh pada pengurangan jumlah mangsa yang tersedia sebagai pakan predator, sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksi predator. Contohnya tanaman jagung transgenik yang disisipi protein BT-CRY1A
dan Cry 2AB akan menurunkan populasi hama penggerek batang jagung Ostrinia nubilalis. Hal ini berdampak pada penurunan populasi predator kumbang kubah dan kepik penghisap di lapangan. Yang kedua yaitu perubahan dinamika ekosistem. Adanya penurunan populasi herbivora di lapangan pada tanaman transgenik berdampak pada perubahan dinamika ekosistem, yaitu pada rantai makanan. Di sini predator akan beralih ke sumber makanan lainnya ataupun berpindah ke tempat lainnya untuk mencari pakan yang sesuai dan mencukupi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam komunitas serangga ataupun organisme lainnya di dalam ekosistem. Yang ketiga yaitu adanya akumulasi protein bitiklai dalam tubuh predator. Sebagian besar predator sebagai pelengkap kebutuhan nutrisi makanan tubuhnya, dia memakan serbuk sari, polen maupun nektar tanaman jagung. Pada jagung transgenik, bagian tanaman semuanya mengandung gen protein bitiklai, sehingga ketika predator memakan bagian dari tanaman tersebut baik nektar maupun serbuk sari ataupun polen, secara tidak langsung memakan juga protein bitiklai, sehingga terdapat akumulasi protein bitiklai dalam tubuh predator. Studi di lapangan menunjukkan bahwa predator pada hama tanaman jagung seperti Orius sp, Harmonia axyridis, dan laba-laba yang memakan serbuk sari, polen ataupun nektar jagung untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, diketahui bahwa mereka juga mengandung ataupun ada akumulasi protein bitiklai dalam tubuh predator, yang dikhawatirkan ketika mereka sama-sama dalam satu ordo, mereka akan mengalami kematian seperti serangga herbivora, karena gen bitiklai yang ditujukan itu adalah membidik ordo. Sedangkan yang dampak pada predator secara tidak langsung yaitu adanya akumulasi protein bitiklai dalam tubuh predator akibat memangsa serangga herbivora yang mengandung protein bitiklai. Di sini aliran protein bitiklai dalam tingkat trofik rantai makanan telah dilaporkan pada berbagai serangga predator. Pada predator dengan mobilitas yang tinggi dan jangkauan mangsa yang luas, penurunan populasi herbivora pada tanaman jagung tidak berpengaruh secara langsung. Secara umum, protein bakteri thuringiensis atau gen BT diekspresikan dalam dosis tinggi di jaringan tanaman dan tergantung pada promotor yang digunakan, juga dapat diekspresikan pada serbuk sari, biji, dan akar. Dengan demikian, predator dapat terpengaruh dengan memakan serbuk sari mangsa ataupun memangsa herbivora yang memakan tanaman transgenik. Tanaman jagung transgenik juga berdampak pada parasitoid. Dampaknya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Untuk dampak tanaman transgenik secara langsung pada parasitoid tergantung pada penggunaan rekayasa genetik yang diterapkan pada tanaman tersebut. Dampak secara langsung yang terjadi antara lain yaitu yang pertama, adanya penurunan populasi inang parasitoid. Di sini tanaman jagung transgenik dapat menurunkan keanekaragaman komunitas hama, sehingga mengurangi ketersediaan inang yang beragam bagi parasitoid. Penelitian menunjukkan populasi parasitoid yang lebih rendah pada tanaman jagung transgenik. Populasi inang dari parasitoid menurun menyebabkan parasitoid kehilangan inangnya, terutama jenis parasitoid yang mempunyai inang spesifik. Hal ini mengakibatkan penurunan populasi parasitoid yang bergantung pada keberadaan inang, sehingga secara tidak langsung merubah pola ketersediaan inang yang memaksa parasitoid untuk mencari inang alternatif lainnya yang cocok. Hasil studi lapangan menunjukkan adanya populasi parasitoid jenis Tachynidae menurun pada lahan pertanaman jagung transgenik akibat menurunnya pula jumlah populasi hama penggerek batang jagung Ostrinia nubilalis. Selain itu, penurunan populasi larva hama penggerek batang jagung Ostrinia nubilalis pada tanaman jagung transgenik juga berpengaruh terhadap penurunan populasi parasitoid jenis Braconidae dan Nitidulidae. Yang kedua yaitu adanya perubahan interaksi ekologis dalam komunitas parasitoid. Secara ekologis,
Terjadi perubahan dalam jaringan trofik. Dengan menurunnya populasi yang merupakan inang parasitoid, maka rantai makanan akan berubah. Beberapa spesies parasitoid akan memperebutkan jumlah inang yang sedikit, sehingga terjadi kompetisi antar parasitoid. Hal ini menyebabkan adanya dominansi spesies tertentu dalam komunitas parasitoid. Sedangkan untuk parasitoid yang inangnya bukan hama target dari tanaman transgenik, maka tidak terpengaruh secara langsung. Yang ketiga yaitu adanya paparan protein BT secara langsung. Dampak secara langsung paparan protein BT yaitu karena imago parasitoid seringkali mencari nektar untuk memenuhi nutrisi tubuhnya. Parasitoid yang terpapar protein BT yang diproduksi tanaman transgenik tidak dapat menyebabkan kematian pada parasitoid karena protein BT hanya terakumulasi saja dalam tubuh parasitoid. Hal ini disebabkan karena protein BT pada tanaman jagung transgenik dirancang untuk menyerang saluran pencernaan spesifik pada serangga tertentu, terutama dari ordo Coleoptera. Sedangkan kebanyakan parasitoid itu berasal dari ordo Hymenoptera. Sedangkan faktor lainnya yaitu adanya protein BT dalam tanaman jagung dapat mengubah emisi senyawa volatil tanaman yang diinduksi oleh herbivora. Akan tetapi, HIPV yang menarik bagi banyak parasitoid telur itu tidak mempengaruhi daya tarik parasitoid terhadap inang utamanya. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak tanaman transgenik secara tidak langsung pada parasitoid. Yang pertama yaitu adanya perubahan kualitas inang. Hama yang memakan tanaman BT seringkali mengalami stres subletal, seperti pertumbuhan lambat atau gangguan fisiologi yang dapat mengurangi kualitas dari inang tersebut. Akibatnya di sini parasitoid kurang efektif dalam menyerang inang yang telah terpapar protein BT, dan parasitoid menghindari inang yang terinfeksi karena perubahan fisiologis atau perilaku inang yang membuat inang kurang menarik. Dan parasitoid yang menyerang inang yang terpapar protein BT memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dalam parasitismenya. Dan waktu perkembangan parasitoid menjadi terganggu sehingga mempengaruhi sinkronisasi dengan siklus hidup. Dampak secara tidak langsung yang kedua yaitu adanya perubahan fisiologis dan perilaku parasitoid. Parasitoid berkembang dalam inang yang terpapar protein BT akan mengalami gangguan fisiologis pada tubuhnya. Di sini mempengaruhi rasio jenis kelamin, ukuran tubuh, panjang umur, kesuburan, serta jumlah individu yang tidak muncul pada Contohnya parasitoid pupa Palmiticus eliasis menurun tingkat kesuburannya dan jumlah yang muncul lebih banyak jantan dibandingkan betina ketika memparasit pupa Spodoptera frugiperda yang memakan daun jagung transgenik dengan kombinasi beberapa protein cry. Dampak tidak langsung tanaman jagung transgenik terhadap parasitoid lebih kompleks dibandingkan dampak secara langsung. Hal ini terutama terkait dengan perubahan ketersediaan inang, kualitas inang, dan perubahan ekosistem secara keseluruhan. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman transgenik yang memproduksi kombinasi protein dan beberapa protein, gen cry, tidak mempengaruhi populasi predator dan parasitoid di lapangan. Hal ini disebabkan kemungkinan serangga secara bersamaan mengembangkan resistensi terhadap beberapa protein BT. Pengembangan resistensi terhadap tanaman transgenik merupakan tantangan yang signifikan dan sangat penting untuk mengambil tindakan proaktif untuk memperlambat proses dan mempertahankan nilai teknologi BT dalam pengendalian hama. Kesimpulannya yaitu tanaman transgenik mengandung gen BT yang memungkinkan tanaman menghasilkan protein cry yang berfungsi sebagai insektisida selektif terhadap hama, terutama hama dari 3 ordo, Lepidoptera, Coleoptera, dan Diptera. Teknologi pengembangan tanaman jagung transgenik telah terbukti mengurangi populasi hama secara signifikan dan meningkatkan hasil panen. Tanaman jagung transgenik memiliki dampak yang kompleks terhadap populasi musuh alami, terutama predator dan parasitoid. Pemilihan tanaman transgenik dan penerapan praktek pengelolaan hama yang mempertimbangkan konservasi musuh alami merupakan strategi penting untuk meminimalkan potensi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat penggunaan tanaman jagung transgenik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak tanaman jagung transgenik dalam jangka panjang dalam konteks ekosistem alaminya.
Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau kritik ataupun saran, bisa menuliskan di dalam kolom chat yang ada di bawah ini. Terima kasih, selamat siang.